Selamat hari Jumat untuk kamu yang bersemangat memperbaiki derajat orang tua. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan perjalanan menuju ke pemakaman rahasia iblis leluhur. Namun bersamaan dengan hal tersebut tidak lama setelah Xiao Yan pergi, belasan sosok pada saat ini muncul di luar pulau iblis leluhur. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan terlihat jelas bahwa mereka berasal dari beberapa kekuatan. Dua kelompok pada saat ini saling berhadapan dan salah satu pemimpin dari kelompok segera berbicara. Sosoknya berteriak ke arah kelompok lainnya ketika bertanya siapakah yang telah mendapatkan batu jimat guntur. Menanggapi hal tersebut, kelompok yang tertuduh juga pada saat ini sedikit menyipitkan mata mereka. Pemimpin mereka berkata, mungkinkah mereka dari klan Guntur Ajaib tidak memahaminya? Sejujurnya dirinya juga pada saat ini sangat penasaran dengan siapakah yang berhasil mendapatkan batu tersebut. Menanggapi apa yang dikatakan oleh kelompok ini, pemimpin dari klan Guntur Ajaib pun seketika kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan banyak berbicara omong kosong. Jangan berpikir bahwa mereka akan bisa mengambil jimat batu guntur surgawi ini. Kedua belah pihak pada saat ini terlihat gontok-gontokan, tetapi sesungguhnya mereka memang tidak bisa memastikan siapakah yang mendapatkan batu guntur misterius ini. Terlebih lagi mereka juga pada saat ini berpikir bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan mereka. Dikhawatirkan jika mereka bertempur mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Begitu mereka melemah, tentu saja kekuatan lain akan dengan cepat segera menyerang mereka. Keduanya pada akhirnya masih sama-sama terdiam seolah-olah masih berpikir apakah mereka harus bertempur atau tidak. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sesosok keluar dari pulau iblis leluhur. Sosok ini bergegas menuju ke klan Guntur Ajaib dan dirinya segera menggumamkan beberapa kata kepada pemimpin mereka. Wajah sosok itu pun seketika berubah sebelum akhirnya tanpa ragu-ragu sosoknya langsung berteriak. Dirinya segera memerintahkan semua pasukannya untuk mengikutinya mengejar sosok yang dibicarakan. Sosoknya bahkan tidak memperhatikan orang-orang dari istana Feng Lei yang baru saja mereka hadapi. Mereka pada akhirnya berubah menjadi kilatan cahaya dan tersapu ke kejauhan. Arah yang mereka tuju juga tidak meninggalkan dunia besar 10.000 iblis melainkan menuju ke bagian terdalam. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tentu saja tidak mengetahui bahwa setelah Xiao Yan mengambil jimat batu misterius ini, Xiao Yan justru menimbulkan kecemburuan dan sekelompok pengejar dengan cepat mengejar Xiao Yan di belakangnya. Xiao Yan pada saat ini duduk dengan tenang di atas bahtera kecil dari rumah lelang 10.000 iblis. Menurut informasinya mereka masih membutuhkan sekitar beberapa tahun untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Mereka juga akan melewati kota besar dan mereka bisa meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan di sekitar. Pada akhirnya Xiao Yan pun memberitahukan rencananya kepada semua orang. Tentu saja dia Zheng Hui pada saat ini sangat setuju jika mereka harus mampir untuk beberapa saat. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan Xia Zheng Hui kembali meningkat. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Xia Zheng Hui telah membuat terobosan. Xia Zheng Hui pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Xiao Yan berpikir bahwa kultivasi dari Xia Zheng Hui ini benar-benar tidak lazim. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah Xia Zheng Hui berkultivasi menggunakan kerang. Menanggapi hal tersebut Xia Zheng Hui pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata dengan penuh semangat. Xia Zheng Hui berkata bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya, dirinya hanya membiarkan mereka semua memasuki ilusi yang dibuat oleh Xia Zheng Hui. Xia Zheng Hui pada akhirnya menghancurkan mereka di dalam ilusi karena ilusi itu sendiri adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Setelah jangka waktu ini pada akhirnya pemahaman dari Xia Zheng Hui pun semakin mendalam. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menanyai kepada Xia Zheng Hui mengenai detail kultivasinya. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan menyatakan bahwa Xiao Yan tidak tertarik dengan hal tersebut. Namun meskipun begitu Xiao Yan menyadari bahwa di jalan kultivasi selalu ada cara bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya.
Selama cara tersebut bisa dipahami oleh seseorang dan bisa membuatnya menjadi semakin kuat, maka hal tersebut merupakan hal yang bagus. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk mundur ke pelatihan. Xiao Yan juga berniat memurnikan beberapa ramuan, namun sebelum Xiao Yan bertindak, pada saat ini terdengar suara angin bertiup di belakang mereka. Xiao Yan pun menoleh dan melihat ke belakang dan Xiao Yan bisa melihat ada sosok. Jumlah orang ini juga sepertinya melebihi 50 orang. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah orang-orang tersebut mengejar kelompok Xiao Yan. Kelompok dari Chang Sui juga pada saat ini seketika berdiri dan menatap ke arah belakang. Mata mereka pada saat ini terfokus tetapi mereka hanya terdiam. Sementara itu Xiao Yan akhirnya menoleh ke arah Chang Sui dan yang lainnya dan berkata, mungkinkah seseorang membocorkan mengenai jimat batu misterius? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tempat ini sangat luas tetapi pergerakan orang ini benar-benar menuju ke arah Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan yakin sepertinya satu-satunya yang mereka tuju adalah barang yang pada saat ini berada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyebar. Dengan cepat Xiao Yan merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat. Xiao Yan pun bergumam bahwa ternyata ada seorang dogat bintang 5. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan mereka. Pada akhirnya kecepatan dari orang-orang ini benar-benar sangat cepat hingga berhasil menyusul kelompok Xiao Yan. Melihat orang-orang ini yang memancarkan niat membunuh, mata Xiao Yan pun seketika berubah menjadi gelap. Tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba bergegas keluar dengan pedang berat misterius miliknya. Melihat kemunculan dari Xiao Yan yang gagah berani, pada akhirnya sekelompok orang ini memutuskan untuk berhenti. Pemimpin dari kelompok ini seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan memegang trisula di tangannya. Sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan agar dirinya menyerahkan jimat batu guntur surgawi. Tidak ada gunanya untuk membawa benda ini dan sebaiknya dirinya segera menyerahkan benda tersebut kepada mereka. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini menggenggam erat trisula dan segera mengangkatkannya ke arah langit. Seketika langit menjadi gelap dengan banyak guntur yang pada saat ini menyambar ke trisula miliknya. Guntur ini pada akhirnya kembali bergulir dan melihat hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyusut. Xiao Yan pada akhirnya menyadari bahwa sepertinya apa yang mereka cari benar-benar sesuatu yang berada di tangan Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan dingin kepada pemimpin mereka. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar terlihat terlalu sombong. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, api dari pedang berat misterius pun seketika menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama kekuatan guntur juga melintas di lengan Xiao Yan dan ledakan yang kuat seketika menyebar. Melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini, pemimpin dari kelompok ini pun seketika sedikit tersenyum. Sosoknya berkata bahwa seorang kultivator petir biasa saja benar-benar berani berlaga di hadapannya. Izinkan pada saat ini dirinya memberitahu kepadanya kekuatan sejati dari guntur. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh pada saat ini di antara awan yang gelap dan tebal di langit, petir bumbung dan menghantam ke arah trisulanya yang dirinya angkat tinggi-tinggi. Semua origin ki yang sangat besar di tubuhnya juga seketika berubah menjadi kekuatan guntur. Melihat kekuatan guntur yang sangat ganas ini, Xiao Yan pada saat ini menjadi sedikit tertarik. Bersamaan dengan hal tersebut sekelompok orang juga pada saat ini segera bergegas menyerang ke arah Xiao Yan dari belakang. Xia Zhenghui pun berniat untuk bertindak tetapi sebelum dirinya bergerak Xiao Yan pada saat ini menoleh. Xiao Yan berkata bahwa orang-orang ini akan diserahkan kepada kelompok Chang Sui. Sementara itu sebaiknya Xia Zhenghui tetap di kapal karena dengan kekuatannya pada saat ini, dirinya tidak akan bisa ikut terjun dalam pertempuran. Xia Zhenghui pun hanya bisa terdiam dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Sementara itu setelah menerima perintah dari Xiao Yan, Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa berdiam diri. Mereka pada akhirnya bergegas untuk melawan sosok-sosok yang pada saat ini menyerang ke arah Xiao Yan. Dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka pada akhirnya dapat dengan mudah menghabisi banyak orang.
Chang Sue juga pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan menjelaskan identitas mengenai orang-orang yang menyerang ke arah mereka. Chang Sue menjelaskan bahwa pemimpin dari klan Guntur Ajaib ini bernama Lei Xuang. Dirinya juga ada dalam daftar undangan rumah lelang tingkat surgawi. Kekuatannya dikatakan sepertinya berada di tahap awal dari Dogat Bintang 5. Kekuatan guntur yang dahsyat ini juga dapat merusak musuh dengan parah dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa dan pada level yang sama jika tubuh fisik lawannya tidak cukup kuat maka mereka tidak akan mampu menahan kekuatan petir. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sementara Kulin memandangi sosok ramping dari Lei Xuang. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan akan bisa menghadapinya. Ini benar-benar sangat memusingkan dan bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Semua orang pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini hanya bisa fokus dalam pertempuran. Sementara itu pada saat ini pertempuran di antara Xiao Yan hendak pecah. Xiao Yan tampak sangat bersemangat dan bahkan pada saat ini mengambil inisiatif untuk menyerang. Guntur yang menembus langit juga pada saat ini terbungkus dalam trisula milik Lei Xuang. Sosoknya juga bergerak dengan lautan guntur yang berkedip-kedip di belakangnya. Awan tebal dan guntur yang keras pada saat ini seketika membombardir ke segala arah. Petir ini seketika diarahkan ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Begitu guntur hendak mencapai Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan tombak Dewa Guntur. Guntur yang baru saja dilesatkan ke arah Xiao Yan pada akhirnya dibalikkan oleh Xiao Yan dan pada saat ini melesat ke arah Lei Xuang. Lei Xuang pun seketika sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam ketika melihat senjata Xiao Yan bahwa ini adalah tombak Dewa Guntur. Namun tidak lama setelah itu sosoknya pada saat ini segera bersiap dengan serangan guntur yang melesat ke arahnya. Lei Xuang pada akhirnya berhasil menghindari serangan dari guntur ini dengan memecah kekuatan guntur. Namun meskipun begitu Lei Xuang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Lei Xuang pun tiba-tiba memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi ketidakpercayaan. Kekuatan guntur yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan ini menandakan dengan jelas bahwa Xiao Yan bukanlah seorang kultivator guntur sederhana. Lei Xuang juga seketika merasa bahwa Xiao Yan ini sepertinya berasal dari suatu kekuatan besar atau ras kultivator guntur. Matanya juga pada akhirnya sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan dan dirinya lanjut bertanya apakah Xiao Yan berasal dari istana Feng Lei. Namun sepertinya tidak mungkin karena istana Feng Lei tidak memiliki sarana seperti apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Xiao Yan pun segera melesat ke udara dengan busur guntur yang melintas di lengannya. Guntur terus-menerus mengembun di antara jari-jarinya dan bola guntur perlahan-lahan mulai terbentuk. Xiao Yan pun berteriak perlahan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur guntur. Bola guntur pun seketika meledak dengan sinar guntur yang kuat dan menyapu ke arah Lei Xuang. Kecepatannya juga sangat cepat dan kekuatan yang mendominasi ini seketika mengejutkan Lei Xuang. Sumber origin Qi pun seketika melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan lambaian tangannya, petir yang terhitung jumlahnya membentuk perisai di sekitarnya. Tidak lama setelah itu suara ledakan yang menggelegar pun terus bergema dan kekuatan jari penghancur guntur ini benar-benar menyapu Lei Xuang. Seketika semua guntur di sekitarnya juga runtuh. Tubuh Lei Xuang juga pada saat ini terpental mundur dengan jejak udara putih yang muncul di tubuhnya. Namun meskipun begitu kekuatan fisik dari mereka yang mengolah guntur tentu sangat kuat. Pukulan Xiao Yan ini pada akhirnya tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Lei Xuang. Namun meskipun begitu wajah Lei Xuang pada saat ini berubah menjadi lebih serius. Dirinya pada saat ini menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya ini benar-benar merupakan musuh yang cukup kuat. Pada akhirnya Lei Xuang pun menggertakkan giginya dan kembali mengayunkan trisula di tangannya. Origin Qi yang agung berubah menjadi kekuatan guntur dan mengembun pada trisula miliknya.
Setelah beberapa saat pada akhirnya trisula ini pun segera ditikamkan ke arah Xiao Yan di udara. Lei Xuang berteriak ketika mengeluarkan teknik naga guntur kehancuran surgawi. Kekuatan guntur yang terkumpul di dalam tombak dari Lei Xuang pada saat ini mengalir seketika. Guntur yang terjalin ini juga berubah menjadi naga guntur setinggi 100 meter yang meraung ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini juga bersiap. Xiao Yan berniat menggunakan kekuatan dari tinju api Fearless dengan tambahan lengan penghancur dewa. Kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini telah meningkat dan dengan hal tersebut tentu saja kekuatan dari ledakan serangan Xiao Yan akan meningkat. Namun Xiao Yan pada saat ini juga bereksperimen dengan rencana untuk menggunakan lautan guntur seluas 2000 meter. Kekuatan ini akan dicampur dengan tinju api Fearless. Ditambah dengan hal tersebut tentu saja serangan ini benar-benar akan sangat mematikan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera melonjakkan api dan guntur yang dengan cepat terjalin. Kekuatan dahsyat ini juga seketika mengembun di lengan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini melesat. Sementara itu di sisi lain naga petir besar benar-benar meraung ke arah Xiao Yan dan langsung menenggelamkan tubuh Xiao Yan. Melihat hal tersebut Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan yang datang dari serangan Lei Xuang. Mereka semuanya tampak murung melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak ditelan oleh naga guntur. Di tengah-tengah bentrokan kedua belah pihak pada saat ini Kulin pada akhirnya kembali mulai berbicara. Kulin berkata sepertinya kedua belah pihak terlihat seimbang. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan dalam hal kekuatan di dalam pertempuran ini. Menanggapi hal tersebut Chang Sue pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini menyipitkan matanya ke arah pusat benturan. Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kulin tidak benar. Sumber fluktuasi energi yang dipancarkan oleh Tuan Xiao Yan itu seharusnya berasal dari seorang dogat bintang 4. Namun dirinya pada saat ini tidak mengetahui dengan jelas apakah dirinya berada di tahap menengah atau akhir dogat bintang 4, tetapi yang dapat terlihat dengan jelas auranya tidak setinggi dari seorang dogat bintang 5. Mendengar hal tersebut Duan Zuo pada saat ini juga melihat ke arah Xiao Yan dengan penuh kekhawatiran. Sosoknya lanjut berkata jika kekuatan Lei Xuang berada di dogat bintang 5 bukankah dirinya akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Yan ini? Mendengar hal tersebut Su Zizai yang biasanya tidak berbicara banyak omong kosong pada saat ini mulai angkat suara. Dirinya berkata bahwa dalam pertempuran ini masih belum bisa dipastikan semuanya. Mungkin saja orang ini telah menyembunyikan kekuatannya dan bukan tidak mungkin bertarung dengan benda langka yang begitu kuat. Chang Sue pun mengangguk setuju dan pada saat yang bersamaan guncangan seketika sekali lagi terdengar di kejauhan. Gelombang kejut pada saat ini menyebar ke segala arah bersamaan dengan suara keras yang melonjak. Begitu semua orang menatap ke arah pusat benturan mereka semua bisa melihat lautan api yang mengerikan. Saat berikutnya bahkan lebih mengejutkan dengan naga petir yang benar-benar roboh dalam waktu sekejap. Sesaat setelah itu sesosok tubuh melesat keluar dari lautan api. Sosok tubuh ini diikuti dengan tubuh lainnya yang menggenggam sosok yang ternyata adalah Lei Xuang. Semua orang pada saat ini terkejut melihat sosok Xiao Yan yang mencekik Lei Xuang. Xiao Yan juga pada saat ini segera berbicara sebaiknya dirinya mengatakan kepada Xiao Yan apakah jimat batu ini. Jika dirinya masih ingin bertarung maka Xiao Yan pada saat ini tidak akan menahan diri lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Lei Xuang pada saat ini sama sekali tidak ingin mengalah. Tubuh Lei Xuang pun seketika bergetar hebat dan dirinya segera melepaskan diri dari Xiao Yan. Sosoknya seketika terlempar mundur dan bersamaan dengan hal tersebut dirinya berteriak ketika mengeluarkan teknik transformasi guntur ajaib surgawi. Setelah Lei Xuang meraung matanya berubah menjadi kilat yang menyilaukan dan banyak garis terlihat di tubuhnya. Dirinya segera melepaskan trisulanya dan ingin melawan Xiao Yan dengan kekuatan fisik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya tetapi tinjunya perlahan-lahan mengencang. Tinju api Fearless pada saat sebelumnya telah dikeluarkan oleh Xiao Yan.
Xiao Yan juga telah menyerap banyak energi di dalam benturan sebelumnya. Dengan begitu maka pada saat ini kekuatan dari lengan penghancur dewa telah maksimal. Dalam sekejap mata Xiao Yan pada akhirnya segera melesat dengan tinju keras ke arah Lei Xuang. Kekuatan dari lengan penghancur dewa juga seketika tercurah. Tinju kedua belah pihak pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan sengit. Kekuatan guntur dari kedua belah pihak juga menyapu satu sama lain. Ruang di sekitarnya terus meledak dan berputar seolah-olah tempat ini benar-benar akan diancam dengan keruntuhan. Untuk sesaat keduanya tampak imbang ketika bersaing, namun pada saat yang sama jubah beracun dalam lengan Xiao Yan seketika terbang ke leher Lei Xuang. Ekor dengan jarum beracunnya pada saat ini segera menyengat dengan keras. Lei Xuang pun berteriak dan pada saat ini kekuatannya mulai tidak stabil. Tinju Xiao Yan yang menekannya juga pada saat ini segera membuat suara retakan. Suara retakan ini bersumber dari lengan Lei Xuang yang pada saat ini sedikit merintih. Xiao Yan juga pada saat ini langsung meraih ke arah leher dari Lei Xuang dan melesatkan pukulannya. Xiao Yan juga lanjut melesatkan tendangannya mengenai perut Lei Xuang dengan keras. Lei Xuang pun memuntahkan seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang hancur. Dirinya juga bisa merasakan dan mendengar bahwa semua tulang di tubuhnya pada saat ini sepertinya telah hancur. Tubuhnya seketika berubah menjadi sangat lemah dan dirinya bahkan tidak bisa menstabilkan sosoknya. Terlebih lagi racun hitam di lehernya juga pada saat ini menyebar dengan cepat dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan. Dirinya bisa merasakan krisis hidup dan mati di hatinya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya buru-buru mengeluarkan beberapa pil penawar racun dan menelannya. Guntur yang kuat juga segera menyapu tubuhnya dengan gila-gilaan untuk menahan penyebaran racun. Namun meskipun begitu bahkan jika dirinya merupakan seorang dogat, maka hal itu tetap saja akan membutuhkan waktu untuk pulih dari organ dalam yang terserang dan hancur. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini tidak memberinya waktu untuk pulih. Tepat ketika Lei Xuang menelan pil detoksifikasi sosok Xiao Yan muncul di atas kepalanya. Xiao Yan pada saat ini mengacungkan pedang berat misterius di tangannya dan menatap dengan dingin ke arah Lei Xuang. Selama Xiao Yan berniat maka pada saat ini Xiao Yan akan bisa menghancurkan kepala dari Lei Xuang berkeping-keping dalam sekejap. Namun Xiao Yan tidak melakukan hal ini dan hanya menatap ke arah Lei Xuang dengan dingin. Xiao Yan pada akhirnya perlahan berkata agar Lei Xuang menceritakan semua yang dirinya tahu. Mungkin dengan dirinya yang memberitahukan informasi mengenai jimat batu misterius ini Xiao Yan akan melepaskannya dan membiarkannya hidup. Lei Xuang pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dan berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi pada saat ini ada suara siulan lain di belakangnya. Xiao Yan pun menoleh ke arah sumber suara angin dan melihat sekelompok tim muncul di sisi yang jauh. Xiao Yan segera menyadari sepertinya mereka memiliki tujuan yang sama dengan Lei Xuang. Melihat hal ini Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini menundukkan kepalanya. Xiao Yan menatap ke arah Lei Xuang dengan mata yang dipenuhi niat membunuh. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berniat menghantamkan pedang berat misterius ke kepala Lei Xuang. Sementara itu Lei Xuang menyadari apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Lei Xuang pun segera berkata bahwa mereka bukan. Sebelum Lei Xuang bisa menyelesaikan kata-katanya pada saat ini kepalanya benar-benar langsung hancur. Di saat yang sama Xiao Yan juga tidak berhenti dan segera mengangkat tangannya. Nyala api berkobar dari telapak tangan Xiao Yan dan langsung membakar tubuh Lei Xuang menjadi abu. Xiao Yan juga mengambil cincin penyimpanan dari Lei Xuang dan pada saat ini Xiao Yan membiarkan jiwa Lei Xuang pergi dan tidak berencana untuk menghabisinya. Metode tegas dari Xiao Yan ini benar-benar segera membuat Chang Sue dan yang lainnya menyipitkan mata mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih menundukkan kepalanya. Xiao Yan menatap ke arah cincin penyimpanan dari Lei Xuang dan Xiao Yan sedikit memeriksanya. Xiao Yan pun terkejut menemukan bahwa isinya benar-benar luar biasa dengan total 700 juta pil origin Qi. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas di mata Xiao Yan dan perlahan mengangkat kepalanya menatap ke arah sosok yang mendekat dari kejauhan.
Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya utang Xiao Yan akan segera bisa dilunasi. Sementara itu di sisi lain setelah melihat kematian dari pemimpin mereka puluhan anggota dari klan Guntur Ajaib mundur satu demi satu dengan cepat. Mereka pada saat ini bahkan tidak menoleh ketika melintasi orang-orang dari kuil Feng Lei. Melihat banyak anggota dari klan Guntur Ajaib yang pada saat ini berhamburan, orang-orang dari istana Feng Lei juga pada saat ini menunjukkan ekspresi keraguan-raguan. Pria yang memimpin kelompok juga pada saat ini mendengus dingin dan bergumam sepertinya Lei Xuang telah gagal, namun mengingat kekuatan yang dirinya miliki bagaimana mungkin dirinya bisa dibunuh dengan mudah. Mendengar hal tersebut salah seorang di belakangnya juga pada saat ini segera mengkonfirmasi hal tersebut. Sosoknya berkata kepada pemimpin mereka yang bernama Wei Qing, dirinya menjelaskan bahwa sepertinya Lei Xuang juga tidak terlihat ketika Guntur Ajaib melarikan diri. Mungkin saja dugaan dari Tuan Wei Qing benar di mana Lei Xuang sepertinya telah terbunuh. Mendengar hal tersebut Wei Qing pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata seharusnya itu tidak mungkin. Namun jika melihat dari cara klan mereka yang melarikan diri barusan, hal itu terlihat sangat memalukan dan kemungkinan ini juga bisa terjadi. Beberapa orang di belakang Wei Qing pada saat ini mengangguk berulang kali menyetujui apa yang dikatakan oleh Wei Qing. Mereka pada saat ini berada kurang dari 200 meter dari posisi Xiao Yan. Wei Qing yang hendak mendekat juga pada saat ini tiba-tiba membuat gerakan berhenti dan semua orang langsung berhenti di tempat. Wei Qing pada saat ini berpikir jika Lei Xuang benar-benar terbunuh maka kekuatannya pasti akan berada di atas bintang 5. Wei Qing dan Lei Xuang telah bertarung satu sama lain dan keduanya berimbang untuk waktu yang tidak diketahui. Tidak ada di antara kedua belah pihak yang bisa saling menjatuhkan, oleh karena itu jika Lei Xuang terbunuh dapat dikatakan Wei Qing juga akan dapat dengan mudah dihabisi. Wei Qing pada akhirnya dipenuhi dengan keraguan-raguan dan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah sosok Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan juga di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah sekelompok orang-orang yang berhenti. Xiao Yan mengangkat alisnya dan pada saat ini bertanya-tanya mengapa mereka begitu takut untuk mendekat. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar sangat senang menghabisi mereka. Dengan begitu maka Xiao Yan juga akan bisa mendapatkan kekayaan dan Xiao Yan tidak bisa membiarkan hal tersebut menghilang. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Seharusnya mereka memiliki banyak pil origin Qi di tangan mereka dan hal tersebut akan menjadi milik Xiao Yan. Xiao Yan akan memanfaatkan mereka untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Xiao Yan pada akhirnya berinisiatif untuk memancarkan aura dari dogat bintang 4 tingkat menengah miliknya. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka mengendurkan kewaspadaan. Apa yang diharapkan oleh Xiao Yan ini memang benar karena Wei Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan di sisi yang jauh. Dirinya merasakan aura dari dogat bintang 4 milik Xiao Yan. Dirinya berpikir bahwa seorang dogat bintang 4 memiliki lautan bintang yang lebih sedikit daripada dogat bintang 5. Terlebih lagi setelah pertempurannya dengan Lei Xuang tentu saja kekuatannya akan terkuras. Sepertinya ini juga merupakan momen yang baik baginya untuk menyerang orang tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini berpura-pura berbalik dan kembali ke Bahtera. Xiao Yan berpura-pura berniat melarikan diri dan melihat hal tersebut mata Wei Qing tiba-tiba menyipit dan dirinya semakin yakin untuk menyerang. Pada akhirnya mata Wei Qing tiba-tiba menunjukkan sedikit tekad dan dirinya lanjut bergumam. Dirinya berteriak bahwa dirinya harus mendapatkan jimat batu guntur surgawi. Sosoknya pada akhirnya kembali memerintahkan para prajuritnya untuk bergegas. Semua orang dari istana Feng Lei pada akhirnya berteriak keras dan terus mengikuti Wei Qing untuk mengejar Xiao Yan karena belum bayar jamu kuat yang dibelinya.